Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan semuanya, perkenalkan nama aku Feby dari 12G dengan absen 11. Jadi untuk memenuhi tugas akhir, Feby bakal cerita tentang sejarah. Sebelumnya, dari baju aku, apakah Bapak bisa menebak aku akan menceritakan apa? Jadi hari ini aku bakal menceritakan sejarah Perang Vietnam. Oke, jadi mulainya itu awalnya setelah beresnya Perang Dunia Kedua, di mana beresnya itu negara Prancis menjadi salah satu negara pemenang di perang ini. Setelahnya, Prancis ingin menguasai wilayah Indochina, terutama negara Vietnam. Kenapa harus Vietnam? Karena Prancis itu pernah menjajah Vietnam sendiri. Tapi masuknya Prancis ini nggak semudah itu, karena di Vietnam ini ada salah satu organisasi yang dibentuk oleh Ho Chi Minh untuk memperjuangkan kemerdekaan Vietnam, yaitu organisasi Viet Minh. For your information juga, Ho Chi Minh ini ibaratnya tuh kayak Soekarno-nya orang Indonesia. Terus tahun 1945 ini Ho Chi Minh menyuarakan kemerdekaan Vietnam, namun memang tidak diakui oleh Prancis. Vietnam juga sempat berperang dengan Prancis di tahun 1946 sampai 1954 di Dien Bien Phu yang dimenangkan oleh Vietnam. Perang ini juga biasanya disebut sebagai Perang Indochina pertama. Setelah Prancis mengakui kekalahannya, diadakanlah perundingan dan dibentuklah sebuah perjanjian dengan nama Perjanjian Jenewa, yang isinya itu adalah Vietnam harus dibagi menjadi dua, antara Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan paham komunis, dengan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem yang berpaham liberalis. Hingga pada tahun 1955, perang ini kembali terjadi dan bisa dibilang perang ini sebagai Perang Indochina kedua. Kok bisa terjadi lagi? Karena Ho Chi Minh merasa Vietnam Selatan adalah penghalang bagi Vietnam untuk kembali bersatu. Juga saat perjanjian Jenewa ini disepakati, ternyata pada tahun 1965 seharusnya negara Vietnam ini mengadakan pemilu. Namun Amerika Serikat menolak atau tidak pernah melakukan pemilu ini karena Amerika takut negara dengan paham komunis menang telak dari negara paham liberalis, dan Amerika juga mempercayai teori domino, di mana jika satu negara jatuh ke tangan komunis, maka negara lain pun akan ikut ke paham komunis. Maka dari itu, Amerika membantu Vietnam Selatan dan Uni Soviet membantu Vietnam Utara. Perang ini berlanjut hingga tahun 1970-an dan tidak bisa dihindari lagi oleh negara Vietnam. Karena banyak korban jiwa, akhirnya dua negara ini melakukan perundingan yang dihadiri oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Amerika Serikat di Paris. Pada tahun 18 April 1975, ternyata Vietnam Utara kembali menyerang Vietnam Selatan. Dan perang ini dimenangkan oleh Vietnam Utara oleh tentara perang Vietnam Utara yang bisa disebut Viet Cong oleh strateginya. Akhirnya, Vietnam Utara kembali menduduki peran-peran penting di negara Vietnam Selatan, termasuk ibu kotanya yaitu Saigon. Dan pada tanggal 30 April 1975, akhirnya para Vietnam Utara bisa mengibarkan bendera mereka. Dan pada akhirnya Vietnam ini kembali bersatu dengan paham komunis, dan juga ibu kota Saigonnya ini diubah namanya menjadi Ho Chi Minh City. Oke, sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.